Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dengan saya Ervina Rahmawati SSTMPH dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji chi-square. Uji chi-square merupakan salah satu uji beda atau uji komparasi dua sampel berpasangan atau bebas. Uji chi-square ini biasanya merupakan alternatif dari uji T sampel bebas. Uji chi-square ini merupakan uji komparasi atau beda, namun seringkali digunakan untuk uji hubungan. Jenis data atau skala datanya adalah kategorik nominal, kemudian distribusi data tidak normal atau belum diketahui distribusinya. Prinsip dasar dari uji chi-square ini yaitu membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Pembuktian dengan uji chi-square ini menggunakan formula persen chi-square, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O kurangi E dalam kurung kuadrat dibagi E, di mana O ini adalah nilai observed sedangkan E adalah nilai ekspektasi atau expected. Dengan DF atau degree of freedom ini digunakan untuk mencari nilai X kuadrat tabelnya dengan membandingkan dengan nilai DF dan nilai alfa, di mana DF ini adalah B-1 baris kurangi 1 dan kolom dikurangi 1. Contoh, apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian BBLR? Ini kalau menggunakan judul hubungan. Kalau menggunakan judul perbedaan, jadinya adalah adakah perbedaan status BBLR pada ibu yang merokok dan yang tidak merokok? Nah, kita lihat tabelnya seperti ini. Jadi ini merokok, tidak merokok, dan merokok. Kemudian BBLR, ya dan tidak. Jadi di sini cara membacanya adalah ibu yang merokok, tidak merokok, anaknya ada 86 orang yang memiliki anak tidak BBLR, sedangkan 29-nya BBLR. Pada ibu yang merokok, 44 diantaranya BBLR dan tidak BBLR dan ada 30 yang BBLR. Nah, dari sini kita mau mengetahui apakah ada beda atau tidak pada status BBLR dari ibu yang merokok maupun yang tidak merokok. Hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan status BBLR pada ibu yang merokok dan yang tidak merokok. Sedangkan H-nya ada perbedaan status BBLR pada ibu yang merokok dan tidak merokok. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Tadi tabel yang tadi seperti ini. Kemudian kita cari expected count-nya atau nilai ekspektasinya. Caranya yaitu nilai ini A plus C, 86 ditambah 44 hasilnya 130, dikalikan nilai A plus B, 115 dibagi jumlah total, 189. Terus kalau ini bagaimana? Kita di sini berarti ini, expected dari ini. Artinya yang kita cari adalah nilai ini, dikalikan ini, dibagi ini. Terus yang di sini adalah sum expected dari sel C, ini. Berarti pengkaliannya adalah 130 dikali 74 dibagi 189. Hasilnya 50,90. Untuk sel D, ekspektasi dari observed sel D berarti 59 dikali 74 dibagi 189. Hasilnya 23,10. Ini kalau dijumlah dengan ini hasilnya 130, ini dengan ini 59. Sama hasilnya. Ini expected count-nya, ini observed-nya, atau ini yang nilai aslinya, ini yang nilai harapannya. Kemudian dari sini tadi kita bisa mengambil tadi hasilnya 8 observernya adalah 86, 29, 44, 30. Kita lihat 86, 29, 44, 30. Di sini 79,10, 35,9, 50,9, 23,10. Nah, sama. Terus kita buat rumus O kurangi E. Berarti 86 kurangi 79, 6,9.
29 kurangi 35 minus 6,9 dan seterusnya. Di sini totalnya 0 pasti. Kemudian dikuadratkan. 6,9 kuadrat hasilnya 47,61. Ini minus dikuadratkan jadi hasilnya dari positif sama. Kemudian di sini rumusnya adalah O kurangi E kuadrat dibagi E. Berarti ini, nilai ini dibagi nilai ini. 47,61 dibagi 79,1 hasilnya 0,6. 47,61 dibagi ini 1,33. Ini dibagi ini hasilnya ini dibagi ini hasilnya ini. Nilai X kuadrat adalah sigma dari ini semua atau penjumlahan dari ini semua. Hasilnya adalah 4,92. Berarti nilai chi square hitungnya adalah 4,92. Kita cari X kuadrat tabelnya untuk membandingkan. X kuadrat tabel didapatkan dari degree of freedom. Tadi baris dikurangi 1 kali kolom kurangi 1. Kita lihat bahwa barisnya hanya ada 2. Berarti 2 kurangi 1, 1. Dikalikan kolomnya ada 2 juga. 2 sel kolom. 2 kurangi 1, 1. Berarti 1 dikali 1 berapa? Hasilnya adalah 1. DF1 alfanya 0,05, maka X kuadrat tabelnya adalah 3,84. Nah, untuk mengetahui apakah H0 ditolak atau diterima, maka kita harus membandingkan antara X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitungnya 4,92, X kuadrat tabelnya 3,84. Artinya X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Jadi H0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan status BPLR pada ibu yang merokok dan yang tidak merokok. Kalau judulnya ada hubungan, berarti ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BPLR. Nah, setelah itu kita lihat bahwa syarat dari uji chi square ini adalah untuk tabel lebih dari 2 kali 2, misalnya untuk 3 kali 2 atau tabelnya 3 kali 3, dengan memperhatikan persyaratan tidak ada frekuensi harapan yang kurang dari 1 atau harus di atas 1 semua, dan nilai observednya harus tidak ada yang boleh 0. Kemudian nilai frekuensi harapannya yang kurang dari 5 maksimal adalah 20% dari jumlah sel. Bu, kalau selnya ada 3 kali 2 berarti 6 sel. 20%-nya berapa? 20%-nya adalah 1,2. Berarti tidak boleh ada nilai frekuensi harapan yang lebih dari 1,2 sel. Atau hanya ada minimal 1 sel saja yang nilai frekuensi harapannya kurang dari 5. Itu kalau tabelnya 3 kali 2. Kemudian apabila kedua persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka jalan satu-satunya yaitu dengan penggabungan kategori untuk mendapatkan nilai harapan yang lebih besar. Tapi jika untuk tabel 2 kali 2 seperti contoh tadi, terdapat nilai expected count yang kurang dari 5, maka digunakan uji Fisher eksak. Nah, kita lihat tadi apakah ada yang kurang dari 5 expected count-nya, ternyata semuanya di atas nilai 5. Jadi tetap kita bisa menggunakan uji chi square. Nah, kalau kurang dari 5 baru kita membacanya menggunakan uji Fisher eksak. Nah, kita tadi sudah melakukan cara manual, kemudian kita lakukan cara SPSS, yaitu contoh kasusnya. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas seorang pria. Kalau diubah menjadi perbedaan, ingin mengetahui perbedaan status fertilitas pada pria yang merokok dan yang tidak merokok. Kita buka tabel SPSS-nya, kemudian di variabel view kita tuliskan perilaku merokok dan status fertilitas. Ingat, jangan dispasi tetapi ditulis underscores. Type-nya numerik, kemudian non-nya kita tulis. Non-nya untuk 1 tidak merokok, 2 merokok. 1 value label tidak merokok, add. 2 value label merokok, add. Oke. Kemudian pada status fertilitas,
karena satu tadi kita nulisnya adalah merokok secara teori, bahwa satu ini tadi adalah tidak merokok, maka secara teori tidak merokok itu hubungannya subur, sedangkan merokok itu bisa menyebabkan tidak subur. Maka yang tidak merokok tadi satu, maka yang subur juga satu kodenya. Jangan sampai terbalik. Tadi tidak merokok satu, secara teori tidak merokok menyebabkan subur, maka subur ini juga kodenya satu. Kemudian yang merokok kodenya adalah 2, secara teori merokok ini menyebabkan tidak subur, maka di sini kodenya juga 2. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti kesimpulannya juga akan salah. Add. Setelah itu, setelah kita menuliskan name, numerik dan value di sini, desimalnya kita buat 0. Kemudian measure-nya nominal karena skala datanya nominal. Kita hanya menggunakan 2 skala data, merokok, bukan 2 skala data, 2 kategori, merokok tidak merokok berarti nominal, subur tidak subur juga nominal. Kemudian kita buka data view, perilaku merokok dan status fertilitas, kemudian kita masukkan kode-kodenya. 1 tadi tidak merokok, 2 merokok. Kita lihat apakah sudah sesuai. 1 tidak merokok, 2 merokok, sesuai berarti. Kemudian status fertilitas, 1 subur, 2 tidak subur. 1 subur, 2 tidak subur. Berarti sudah sesuai. Kemudian kita lakukan uji chi-square-nya dengan klik analyze, kemudian deskriptif statistik, cross tab. Setelah itu akan muncul seperti ini. Maka perilaku merokok kita masukkan ke row. Kemudian status fertilitas kita masukkan ke kolom. Setelah itu klik statistik, klik chi-square karena ini uji chi-square, dan klik risk ini untuk gunanya mengetahui odds ratio. Setelah itu kita klik cell. Sebentar, setelah risk continue ya. Continue, kemudian kita klik cell, observer centang, expected, row column. Continue, oke. Hasilnya seperti ini. Kita lihat expected count-nya apakah ada yang kurang dari 5, 27,5, 22,5, 27,5, 22,5. Tidak ada yang kurang dari 5, berarti kita bisa membacanya menggunakan chi-square. Nah, kita lihat, dari sini, dari nilai ini, cross tab, kita bisa menginterpretasikan langsung. Bahwa pada kolom ini dapat diinterpretasikan bahwa sebanyak 35 dari 50 orang pria yang tidak merokok memiliki status fertilitas subur. Sedangkan di antara laki-laki yang merokok ada 20 dari 50 orang pria yang memiliki status fertilitas subur. Atau kalau kita melihatnya tidak subur. Berarti dari sini kita melihat bahwa ternyata yang merokok, yang subur itu cuma sedikit. Lebih sedikit daripada yang tidak merokok, jumlah yang suburnya. Nah, jadi terus bagaimana dengan uji statistiknya, apakah sesuai atau tidak? Hasilnya kita lihat karena tadi 0 cell have expected count less than 5, the minimum expected count 22,5. Jadi kita lihat bahwa tidak ada sel yang memiliki expected count kurang dari 5, di mana nilai minimumnya adalah 22,5. Nah, berarti kita bisa membacanya menggunakan percent chi-square. Kita lihat bahwa X kuadrat hitungnya adalah 9,091, sedangkan p-value-nya adalah 0,003. Maka dari itu kita lihat alfa 0,05 di F1 X kuadrat tabel adalah 3,84. X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, H0 ditolak. P-value kurang dari alfa, H0 ditolak. Jadi ada perbedaan status fertilitas pada pria yang merokok dan yang tidak merokok. Nah, dari hasil odds ratio-nya ternyata ada 3,5 hasilnya. Cara membacanya yaitu pria yang merokok mempunyai peluang 3,5 kali untuk tidak subur dibandingkan pria yang tidak merokok, dengan signifikansi yang signifikan, di mana tadi hasilnya adalah ada beda
antara status fertilitas pada pria yang merokok dengan yang tidak merokok. Sekian